Hai teman-teman semua, balik lagi di channel Relapse, ruang obrolan psikologi praktis. Hari ini gue mau bahas tentang buat kalian yang tiba-tiba suka kangen mantan atau ingin chat duluan ke mantan. Nah, aku yakin banget, kalau kamu lagi nonton ini atau denger obrolan ini, kemungkinan besar kamu lagi di fase yang gak enak banget. Fase dimana tiap hari kamu berantem sama diri sendiri. Tiap kali kamu udah berhasil move on satu langkah, tiba-tiba tangan kamu gatal pengen ngechat dia. Nanya kabar, bilang kangen, atau cuma ngirim meme basa-basi. Dengerin aku baik-baik. Banyak orang gak sadar bahwa satu pesan kecil ke dia bisa ngeriset semua perkembangan emosional yang sudah kamu bangun selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Kenapa? Yuk, kita bahas. Kita mulai dari pertanyaan ini. Kenapa kamu ngechat dia? Jujur, sebagian besar alasannya bukan karena urusan penting, tapi karena kamu lagi nyari fix emosional. Kamu lagi merasa kosong, lagi down, atau cuma lagi bosen. Dan kamu berharap balasan dari dia akan mengisi kekosongan itu. Ini nih dinamika emosional yang tersembunyi, teman-teman. Tiap kali kamu kirim teks, kamu sebenarnya lagi ngasih remote kontrol hidup kamu ke tangan dia. Kamu bilang, "Hei, perasaanku hari ini tergantung dari caramu merespon teks ini." Kalau dibalas cepat dan ramah, yes, kamu merasa lega, dihargai, dan seolah-olah hubungan itu masih ada. Kalau dibalas singkat, dingin, atau bahkan gak dibalas sama sekali, duar. Semua kecemasan, rasa sakit, dan keraguan itu langsung balik lagi. Kamu jadi mikir, aku salah apa? Dia kenapa? Kamu membiarkan kebahagiaan dan ketenangan kamu bergantung pada notifikasi di ponsel. Itu capek banget, guys. Dan itu nggak adil buat diri kamu sendiri. Itu kenapa kamu harus berhenti total ngechat dia. Dan aku nggak cuma ngomongin no contact sebagai taktik. Aku ngomongin no contact sebagai pernyataan tegas buat diri kamu sendiri. Kenapa diam justru lebih keras dari kata-kata? Gini guys, mengembalikan harga diri, self-respect. Ketika kamu berhenti mengejar, kamu mengirim pesan ke alam bawah sadar kamu dan juga ke dia bahwa aku baik-baik aja tanpa kamu. Hidupku nggak berhenti di kamu. Diam kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai waktu dan energi kamu, dan kamu nggak akan menghabiskannya untuk mengejar validasi yang nggak pasti. Ini adalah cara termudah untuk kembali menemukan harga diri kamu yang hilang. Lalu menciptakan ruang emotional space. Kalau kamu terus berkomunikasi, kamu nggak pernah punya waktu untuk benar-benar memproses apa yang terjadi dan membangun lagi hidup kamu. Diam itu menciptakan ruang. Ruang buat kamu bernapas, ruang buat kamu mikir, dan ruang buat kamu fokus sama hal lain. Karir, hobi, teman, keluarga, dan dampak pada dia. The reset. Ketika kamu terus ngechat, kamu ngasih kepastian ke dia. Dia tahu kamu masih ada. Jadi dia nggak perlu mikirin kamu. Tapi ketika kamu diam, total, sepi, ini justru bikin dia bertanya-tanya. Dia akan mulai memikirkan kamu. Bukan lagi karena merasa diperlukan, tapi karena merasakan kehilangan. Diam kamu bukan kelemahan. Itu justru kekuatanmu. Itu adalah bukti bahwa kamu memilih dirimu sendiri di atas harapan palsu. Lalu, gimana caranya kembali menemukan ketenangan, harga diri, dan arah hidup? Terima rasa sakitnya. Gak apa-apa kalau kamu kangen. Gak apa-apa kalau kamu sedih. Rasa sakit itu adalah bukti kamu pernah peduli. Jangan lari dari rasa sakit, tapi gunakan itu sebagai bahan bakar untuk berubah. Alihkan fokus total. Ganti kebiasaan ngecek chat dia jadi kebiasaan baru. Coba masak resep baru, lari pagi, baca buku yang udah lama didiemin. Isi hidup kamu sampai gak ada ruang kosong buat mikirin dia. Validasi datang dari dalam. Mulai sekarang, setiap kamu mau ngechat dia untuk mencari validasi, tarik napas dan katakan ini ke diri sendiri. Aku sudah cukup. Aku berharga, terlepas dari apa yang dia pikirkan atau katakan. Ketenangan sejati datang saat kamu menyadari bahwa kamu adalah sumber kebahagiaan kamu sendiri. Ingat baik-baik ya, jangan rusak perkembanganmu hanya karena satu pop-up notifikasi. Pilih dirimu, pilih ketenanganmu.
Kalau kamu lagi berjuang, jangan merasa sendirian. Tulis di kolom komentar di bawah. Aku memilih Diang. Aku memilih diriku. Supaya kita bisa saling support. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay strong. Bye-bye.